我有个不情之请，尊敬的光明之子，请你助我一臂之力，成为我的囊中。熊猫神机超人！Halo guys, balik lagi sama Goreng. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Tepat ketika Sengsair sedang menantang kera penjaga gerbang untuk mendapatkan tungku roh, Masilo, pewaris Dewa Iblis Pilar kelima, terlihat muncul di tempat ini untuk menghabisi Sengsair. Akan tetapi sebelum niatnya terlaksana, tiba-tiba... Nah, Xiaodu sendiri berada di tempat ini memanglah bertujuan untuk menjaga Sengsair selama melakukan pertarungan, sehingga dia meminta Masilo untuk tidak mengganggunya. Menyadari jika manusia di hadapannya tidaklah biasa serta memiliki teknik pedang luar biasa edun, Masilo lantas berpura-pura menuruti permintaannya. Akan tetapi ketika Xiaodu lengah, tiba-tiba... Meski di awal baku hantam, Xiaodu terlihat mendominasi serta berhasil melukai Masilo menggunakan teknik pedang 3000 bunga gugur yang dikombinasikan dengan sarung pedang, bahkan berhasil melukai tubuh Masilo. Tapi sayang, luka yang diterima Masilo ternyata mampu sembuh dengan sangat cepat. Dia juga menegaskan akan segera membunuh Xiaodu, kemudian barulah membantai Sengsair. Merasa muak mendengarkan bebacot barusan, Xiaodu lantas kembali mengambil inisiatif menyerang. Namun ternyata serangan pedangnya tiba-tiba meleset. Benar-benar kejadian di luar nurul. Bahkan kepalanya agak-agak terasa mumet. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi Xiaodu. Pasalnya dari awal baku hantam, Masilo tidaklah menyerang dan hanya terus menghindar. Tapi kenapa menimbulkan dampak buruk bagi tubuhnya? Belum sempat Xiaodu mendapatkan jawaban, Masilo kembali memprovokasinya, sehingga membuatnya mau tidak mau harus melanjutkan baku hantam, serta menggunakan teknik pertama petaka penembus langit. Lagi dan lagi, serangan mematikan Xiaodu masihlah belum mampu mengalahkan Masilo. Dia seolah memiliki armor immortal yang tidak bisa dibunuh begitu saja. Tidak sampai di sini, pasca Xiaodu melepaskan serangan barusan, seluruh tubuhnya seolah-olah ditumbuhi sebuah akar dari luka yang sebelumnya dia terima dari Masilo. Nah, di sini fakta terungkap ya guys ya. Luka yang dihasilkan dari serangan Masilo akan menanamkan benih bunga iblis di tubuh musuhnya. Seiring Xiaodu melepaskan kekuatan tempur, maka semakin cepat bunga tersebut mekar. Tidak gentar dan seolah tidak takut mati, Xiaodu kembali melepaskan teknik kedua pedang penembus langit, melepaskan serangan bertubi-tubi ke arah Masilo. Meski serangan Xiaodu memberikan efek luar biasa edun, tapi ternyata masihlah belum mampu membunuh Masilo. Dia kembali bangkit dan luka di tubuhnya seketika pulih. Sementara Xiaodu benar-benar mengalami kondisi sangat kritis. Selain bunga di tubuhnya kembali mekar, kekuatan spiritualnya juga terus terkuras. Bahkan ketika dia ingin melepaskan teknik ketiga pedang langit,
Masilo tiba-tiba menumbuhkan seluruh bunga di tubuhnya, sehingga benar-benar menekan gerakan Siodo. Sambil melakukan aksi penyerapan kekuatan spiritual, Masilo menyempatkan diri untuk kembali memprovokasinya dan mengatakan, setelah dirinya memakan Siodo, dia akan segera membunuh Sengsair. Ucapan bengis Masilo ini tiba-tiba kembali memperkuat semangat Siodo. Dia menegaskan kalau Sengsair adalah orang penting di kehidupan Long Hao-chen, sehingga dirinya tidaklah akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Waduh, layak disebut sahabat ya guys ya. Tepat di saat terdesak oleh serangan Siodo, Masilo secara licik mengaktifkan segel Dewa Iblis untuk memblokirnya. Setelah berhasil mengalahkan Siodo, Masilo lantas bertujuan untuk memakannya sehingga bisa meningkatkan kekuatannya. Namun belum sempat melakukan tindakan ini, Sengsair datang di waktu yang tepat untuk menghentikannya. Sebelum wafat, Siodo terlihat mencoba memberitahu Seir bahwa titik terlemah Masilo di bagian jantungnya. Di waktu bersamaan, Masilo menegaskan, pada awalnya dia berniat untuk membunuh Seir, namun siapa sangka Siodo justru melindunginya. Nah, dikarenakan Seir telah mengantarkan nyawanya sendiri, maka Masilo tidaklah akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Merasa muak mendengerin bebacot pemuda rambut merah di hadapannya, Seir berinisiatif untuk menyerang. Walaupun sempat terjadi baku hantam yang super duper edun dan Masilo beranggapan jika serangan yang dilepaskan Seir tidaklah mungkin bisa membunuhnya. Namun siapa sangka kepercayaan dalam diri Masilo seketika sirna. Pasalnya serangan yang dilepaskan Seir sebelumnya berada tepat di jantungnya. Menyadari jika ini adalah peluang terakhirnya, Seir dengan cepat mengaktifkan niat pedang reinkarnasi. Meski Masilo bersikeras untuk menahan serangan tersebut dan melepaskan amarah iblis jahat, sayangnya hal itu percuma saja. Tidak berselang lama, Seir dikejutkan dengan kemunculan Angela, Leng Xiu, Yueye, Credo, Seng Sang, dan yang terakhir Wasila. Di mana mereka tidak menyangka ternyata klan manusia hanya tersisa satu orang saja, sehingga mereka berniat untuk membunuhnya. Di sisi lain, baik Long Hao-chen bersama kelima anggotanya terlihat tiba di suatu ruangan rahasia melalui jalur teleportasi sebelumnya. Kejadian ini jelas membuat Hao-chen terlihat bingung. Pasalnya bagaimana mungkin mereka justru berada di tempat ini. Tapi belum sempat berpikir lebih jauh, tim Long Hao-chen tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Dewi Alam. Sementara itu, meski Seir telah menggunakan teknik klonnya untuk menyerang semua pewaris Dewa Iblis, akan tetapi hal tersebut mampu diblokir oleh pengawal Ahbao. Selain teknik yang digunakan, si buta pilar Dewa Iblis bisa memutar waktu, semua yang dia prediksi juga dapat dikendalikan sesuai keinginannya. Bersama dengan hal ini, setelah Ahbao menunjukkan diri, dia lantas memerintahkan anggotanya untuk membunuh Seir dan tiba-tiba, loh, kok hilang? Di momen ini, Dewi Alam mengatakan jika mereka semua adalah klan manusia yang tersisa. Mendengarkan ucapan tersebut jelas membuat Lin Xin dan Hao-chen terlihat kesal. Pasalnya rekan seperjuangan mereka alias Jenderal Siodo ternyata udah wafat. Kemudian Dewi Alam melanjutkan, alasan ras iblis memasuki alam surgawi hanya ada satu tujuan,
yaitu menghancurkan tempat ini menjadi neraka. Jika dia gagal untuk menghentikannya, maka bisa dipastikan alam surgawi akan diambil penuh oleh klan iblis. Dengan alasan ini, Sang Dewi Alam lantas meminta bala bantuan kepada Hao Chen untuk menyelesaikan masalah ini dan bertujuan untuk meminjam seluruh kekuatannya. 请你助我一臂之力。 成为我的囊中之物。 Nah, ternyata orang ini bukanlah Dewi Alam ya guys ya. Dia bernama Xiaoli, utusan Dewi Alam untuk menjaga alam surgawi. Xiaoli lantas menjelaskan, Dewi Alam merupakan seorang dewa yang mengatur segala kejadian di alam, sehingga membuat benua Sengmo damai selama 10.000 tahun. Akan tetapi hal tersebut seketika sirna setelah kedatangan 72 pilar dewa iblis. Benua yang awalnya damai berubah menjadi sangatlah mengerikan. Meski Dewi Alam telah melakukan yang terbaik dan berhasil melindungi benua Sengmo, namun dia juga mengalami luka fatal yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Dengan alasan tersebut, Dewi Alam mengorbankan sisa-sisa kekuatannya untuk menciptakan alam surga impian, tertidur di dalam kuil suci. Setelah 6.000 tahun berlalu, secara bertahap tempat ini memiliki kesadaran spiritual. Xiaoli lantas membenarkan ucapan tersebut, serta meminta mereka memanggilnya dengan sebutan Xiaoli. Dirinya juga dikenal sebagai Tungku Alam Kebijaksanaan. Ya, modelnya sama kayak Tungku Peri Cahaya Long Hao Chen yang memiliki kesadaran spiritual ya guys ya. Ucapan barusan seketika membuat Hao Chen teringat dengan perkataan Yueye, di mana ternyata tujuan Ah Bao datang ke tempat ini membawa pasukan pewaris dewa iblis pastilah ingin menangkap Tungku Suci Alam. Xiaoli mengatakan meski kuil suci merupakan sumber inti kekuatan alam surgawi, namun menurutnya kultivasi Kaisar Feng Xiu saat ini pastilah sudah meningkat sangat drastis. Sehingga jika orang itu turun tangan menyerang, maka kemungkinan alam surgawi akan musnah dari benua Sengmo. Terlebih lagi, kekuatan kuil suci saat ini telah terbagi ke 4 kuil lainnya untuk menghadapi serangan ugal-ugalan para pewaris dewa iblis di beberapa lokasi. Sehingga kekuatan kuil utama telah berkurang cukup drastis. Jika klan iblis berhasil memanfaatkan hal ini serta terus-menerus melemahkan kekuatan dari 4 kuil lainnya, maka kuil utama akan secara otomatis kehilangan perlindungan. Oleh sebab itu, Xiaoli meminta bantuan Hao Chen sebagai putra cahaya untuk memberikan kekuatannya. Di sisi lain, di saat beberapa anggota terlihat Herman dengan menghilangnya Seng Sai'er, Ah Bao terlihat meminta Meng Di untuk menggunakan kekuatan ramalan untuk melihat sedikit kejadian di masa depan. Dengan mengandalkan teknik aneh nan ajaib, Meng Di mulai melakukan ramalan, seolah merubah takdir sesuai dengan keinginannya, serta membuat klan iblis memenangkan pertarungan di alam surgawi dan mendapatkan Tungku Alam. Singkatnya, setelah mendengarkan Meng Di bahwa klan manusia berada di bawah kendalinya, Ah Bao dengan cepat meminta anggotanya untuk menjalankan misi menghancurkan 4 kuil utama terlebih dahulu, serta meminta Yueye dan Ling Er pergi bersamanya. Yueye sendiri terlihat menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa dirinya tidaklah ingin menjadi beban nantinya. Mendengarkan hal itu, Ah Bao lantas merayunya, bahkan memberikan sebuah token perdagangan, sehingga Yueye bisa menguasai seluruh perdagangan klan iblis. Sayangnya, Yueye lagi-lagi menolak hal tersebut dan beralasan kalau dirinya pastilah bisa melakukan hal tersebut seorang diri, sehingga bisa membuktikan nilai alias kelayakannya menjadi tunangannya. Waduh, ditolak mulu ya guys ya. 不是，等拿到神格。 Beberapa saat kemudian, menyadari jika anggota tim Hao Chen hanya berada di tingkat 5, Xiaoli lantas memberikan seluruh energi spiritualnya untuk membantu mereka mencapai tingkat 6.
Setelah prosesnya berjalan lancar serta merasakan jika terlalu banyak yang harus dilindungi, Long Hao Chen pada akhirnya segera melakukan diskusi. Kemudian membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Zhang, Yuan Yuan, dan Sima Xian. Mereka ditugaskan menjaga kuil bumi. Kelompok kedua Zheng Sai'er, Lin Xin, dan Ying Er menjaga kuil kayu. Sementara dirinya bersama Han Yu akan bertanggung jawab menjaga kuil angin dan kuil air. Setelah semua masalah ini selesai, Hao Chen meminta mereka untuk segera berkumpul di alun-alun kuil impian. Akan tetapi sebelum menjalankan tugas, baik Lin Xin, Sima Xian, dan Zhang terlihat ragu. Pasalnya meski kultivasi mereka sudah berada di tingkat 6, namun pastilah akan kesulitan menghadapi para pewaris iblis yang sudah berada di tingkat 7. Mendengarkan ucapan itu, Xiao Li lantas memberikan suatu benda yang bisa mereka gunakan ketika dalam kondisi terdesak. Sedangkan Hao Chen tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Jenderal Xiao Du, sehingga dia bertekad menyelesaikan masalah ini. Mengetahui bahwa klan iblis ingin mengincar Xiao Li, Hao Chen justru memintanya untuk bersembunyi terlebih dahulu. Namun sayang, Xiao Li menolak ucapan barusan, di mana dia tidak akan tinggal diam jika klan iblis menghancurkan alam surgawi. Sementara itu di kuil angin, Angela terlihat tiba di lokasi ini serta langsung melakukan tugasnya untuk menghancurkan barrier pelindung di tempat tersebut. Tepat di saat serangan terakhirnya nyaris menghancurkan barrier ini, Hao Chen datang di waktu yang tepat untuk memblokir serangan barusan. Kejadian itu jelas membuat Angela terlihat kesal. Namun ketika dia melihat mata sang MC, seketika membuatnya merasakan bahwa aura Hao Chen sama persis seperti Kaisar Feng Xiu. Waduh, ya iyalah orang cucunya ya guys ya. Tidak ingin berlarut-larut dalam ingatan tersebut, Angela secara brutal melepaskan serangannya ke arah Long Hao Chen sehingga terjadi baku hantam luar biasa edun. Dalam kondisi tertekan, mengetahui kalau biola yang digunakan Angela memiliki kemampuan serangan tanpa batas, Hao Chen bertujuan untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Kemudian mengalihkan pandangan Angela menggunakan pedang naga Bear Brand miliknya. Tepat di saat Angela lengah, Hao Chen segera melepaskan teknik pedang Ashura. Meski serangan barusan mengenai dirinya, Angela terlihat tidak terluka sedikit pun. Selain dia merupakan pewaris pilar Dewa Iblis, energi spiritualnya bisa dibilang unlimited. Dengan alasan tersebut, Angela sangatlah yakin bahwa Hao Chen bukanlah tandingannya, serta melakukan serangan balik. Menyadari jika ucapan barusan memanglah benar, serta dia juga tidak ingin terus ditekan, Hao Chen bertujuan untuk memancing Angela mengaktifkan segel dewa. Dengan begitu, dia barulah bisa memanfaatkan hukum alam, dan tiba-tiba... Merasa muak dengan kejadian ini, Angela tanpa pikir panjang langsung membuka segel Dewa Iblis dan berniat menunjukkan kemampuannya kepada Hao Chen. Bukannya takut, sang MC justru menunggu momen ini serta menggunakan teknik segel hukum alam. Setelah berhasil mengalahkan Angela dan mendapatkan mahkota pewaris pilar iblis, Hao Chen terlihat menyerahkan benda tersebut kepada Han Yu. Pasalnya, mahkota ini dapat mempercepat pemulihan energi spiritual dan sangatlah cocok bagi tipe pendukung maupun pelindung. Oleh sebab itu, Hao Chen memintanya untuk segera menyerap mahkota tersebut. Dikarenakan masalah kuil angin telah teratasi, Hao Chen dengan pintar langsung mematikan inti energi di lokasi ini sehingga klan iblis mengira bahwa kuil angin telah hancur. Melihat perkembangan ini, Ah Bao lantas meminta Meng Di untuk segera mempercepat rencana mereka. Di sisi lain, perbaku hantaman antara trio botak Saitama melawan pewaris Dewa Iblis masihlah berjalan sengit.
Meski ketiga orang ini telah bekerja sama dan menggunakan kekuatan penuh, namun mereka nyatanya masihlah kesulitan untuk menghadapinya. Merasa muak digempur dari segala arah tanpa henti, Mazila akhirnya melepaskan segel Dewa Iblis di dalam tubuhnya, sehingga mampu meningkatkan kekuatannya ke puncak level 7. Tapi ternyata hal itu memanglah sudah dinanti oleh Zhang Fang, sehingga dia bisa menggunakan segel alam surgawi untuk menarik kekuatannya. Kejadian seperti ini jelas semakin membuat Mazila emosi, sehingga dia secara barbar kembali menyerang trio botak serta ingin merebut kembali kekuatannya. Di tengah-tengah baku hantam, ketika si Masian terdesak, Yuan berinisiatif untuk membantunya. Bahkan tanpa sengaja, botak si Masian menemukan bola kekuatan milik Mazila. Mengingat perkataan Xiole bahwa kekuatan yang disegel bisa diserap oleh orang lain, botak si Masian lantas langsung menyerapnya, sehingga mampu meningkatkan kekuatannya ke puncak level 7. Dengan hasil seperti ini, pertarungan yang awalnya sangatlah berat, kini justru berjalan sangat mudah. Bahkan meski Mazila menggunakan teknik tubuh aslinya, namun botak si Masian masihlah mampu mengalahkannya. Nah, ternyata peningkatan kekuatan dari segel iblis hanyalah berlangsung sesaat ya guys ya. Jadi sekarang si Masian sudah kembali ke level 6. Pada awalnya, Zhang Fang ingin memberikan mahkota Dewa Iblis kepada si Masian dengan alasan sangatlah sesuai dengan dirinya. Namun dikarenakan si Masian sudah memiliki satu mahkota, maka benda tersebut langsung diberikan kepada Yuan. Singkatnya, setelah menutup energi kuil bumi untuk mengelabui pasukan iblis, ketiga orang ini dengan cepat kembali ke kuil suci. 谢谢你们，我们是第一个完成任务的。你们辛苦了。 Di sisi lain, ketika Sayer masihlah melakukan duel sengit melawan Credo, dua beban justru masih disibukkan oleh dua embe yang sebelumnya dipanggil oleh Yinger, sehingga membuat Seng Sayer harus berjuang seorang diri. Waduh, emang beban ya guys ya. Meski sempat terkejut dengan kecepatan Seng Sayer bahkan mampu melukainya, namun siapa sangka Credo tiba-tiba mengaktifkan segel Dewa Iblis sehingga bisa meningkatkan kekuatannya. Bahkan dia juga menggunakan sebuah teknik gravitasi untuk mengendalikan beberapa benda di sekitarnya. 都变为了我们原来令受地发出魔神继承人。 Menyadari jika pertarungan jarak jauh tidaklah menguntungkan baginya, Sayer segera melepaskan teknik samsara untuk mendekati Credo. Namun sayang, aksi tersebut masihlah saja tidak bisa membuahkan hasil, di mana Credo tanpa basa-basi langsung membatasi pergerakannya. Tepat di momen genting, melihat wakil kapten berada dalam kondisi terdesak, pesulap ijo yang dari tadi cuman pelanga-pelongo doang langsung mengaktifkan teknik hukum alam. Selain berguna membantu Sayer, teknik tersebut dikatakan mampu menyerap kekuatan segel iblis di tubuh Credo, sehingga mereka masih memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan. Meski Credo sempat terlihat kesal atas tindakan barusan, namun Lin Xin yang udah enak sama pewaris pilar Dewa Iblis justru tidak memperdulikannya, serta langsung melepaskan kekuatan penuh ke arahnya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Sayer lantas memerintahkan kedua rekannya untuk terus melepaskan serangan, sehingga dia memiliki peluang untuk membunuhnya. Singkatnya, mengetahui bahwa mahkota pilar iblis memiliki kemampuan mengendalikan jarak jauh dan sangatlah berguna bagi Lin Xin, Sayer lantas memberikan benda tersebut kepadanya. Nah, dikarenakan semua masalah di kuil kayu sudah teratasi, Sayer memutuskan untuk menghentikan energi di tempat ini, serta bergegas menuju kuil suci. Akan tetapi baru saja ingin meninggalkan area ini, Sayer tanpa sengaja dikejutkan dengan kemunculan mahkota pewaris pilar iblis milik Masilo.
Merasa jika benda tersebut sangatlah cocok untuknya, Sayer lantas menyimpannya secara pribadi. Sedangkan untuk penjelasan kenapa tiba-tiba ada itu mahkota, nanti di akhir video Mimin jelasin ya guys ya. Beberapa saat kemudian, Meng Di bersama Ah Bao terlihat tiba di lokasi terakhir kuil alam surgawi. Tidak ingin membuang-buang waktu, Ah Bao meminta Meng Di untuk segera memulai rencana mereka. Setelah masalah 4 kuil teratasi, Long Hao Chen beranggapan jika pewaris pilar Dewa Iblis kini hanya tersisa Ah Bao bersama pengawalnya saja, yang artinya mereka berdua pastilah sedang menuju kuil utama. Oleh sebab itu, dia meminta Yue Ye dan Han Yu untuk secepat mungkin menuju lokasi tersebut. 如预言的一般，我们走。 Meski perkataan sang MC memanglah benar, akan tetapi Yue Ye menyarankan Hao Chen untuk tidak meremehkan kemampuan Meng Di. Selain orang tersebut memiliki teknik pengembalian waktu, Meng Di sendiri merupakan salah satu pengawal kepercayaan Ah Bao. Selama masih ada dirinya, maka Ah Bao sangatlah sulit untuk dikalahkan. Sayangnya, Hao Chen tidaklah gentar sedikit pun dengan hal tersebut. Terlebih lagi, dia telah memiliki sebuah rencana. 光明之子，他来了！ 也要领。 Nah, seperti janji Mimin tadi, Abang Ganteng bakalan ngasih sedikit penjelasan mengenai mahkota yang saya temukan sebelumnya. Ternyata setelah pertarungan sengit antara Masilo melawan Seng Sayer, Masilo ini belum koit ya guys ya. Dia menggunakan teknik pengecil tubuh untuk menghindari serangan Sayer. Tapi nggak tahu polos apa gimana, ketika Masilo ingin membalaskan dendamnya, dia malah keinjak sama kaki Sayer. Sehingga hal itulah yang membuatnya jadi mati konyol. Sampai sini paham ya guys ya? Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight.